Pada abad ke-8, dunia Islam pernah mencapai keemasan yang menjadi simbol kemajuan ilmu pengetahuan, kekuasaan politik, dan kejayaan kebudayaan. Dari pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah, Baghdad, lahirlah seorang pemimpin yang namanya selalu dikenang, yaitu Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid lahir pada tahun 766 Masehi di kota Rai, Persia. Ia adalah putra dari Khalifah al-Mahdi dan al-Khayzuran, salah satu perempuan paling berpengaruh pada masanya. Sejak kecil, Harun sudah dibimbing oleh ulama dan pendidik terbaik. Ia diajarkan ilmu agama, sastra Arab, sejarah, ilmu politik, hingga strategi perang. Pada usia muda, Harun telah menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin. Ia memimpin ekspedisi militer ke wilayah Romawi Byzantium dan berhasil menang besar. Kemenangannya membuat namanya terkenal sebagai panglima tangguh sebelum ia bahkan menjadi khalifah. Harun ar-Rasyid naik tahta pada tahun 786 Masehi, menggantikan saudaranya yaitu Al-Hadi. Saat ia memimpin, Baghdad sedang berkembang pesat, namun ia tetap menghadapi berbagai persoalan politik dan pemberontakan. Sebagai pemimpin, Harun ar-Rasyid dikenal tegas namun bijaksana. Ia membangun struktur pemerintahan yang kuat, memperkuat sistem administrasi, serta menempatkan para menteri dan gubernur yang kompeten. Salah satu menterinya yang terkenal adalah Yahya bin Khalid al-Barmaki, tokoh dari keluarga Barmakiyah yang sangat berpengaruh. Pada masa keemasan, Harun ar-Rasyid abadi dalam sejarah. Pada masa pemerintahannya, dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan. Yang pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan. Harun ar-Rasyid mendirikan Bait al-Hikmah atau House of Wisdom, pusat ilmu dunia yang mengumpulkan ilmuwan dari Persia, Arab, India, hingga Yunani. Di sini dilakukan penerjemahan buku matematika, kedokteran, filsafat, astronomi, dan sains. Tokoh seperti Al-Khwarizmi, Bapak Al-Jabar, muncul dari tradisi intelektual yang disokong oleh istana Abbasiyah. Yang kedua itu kemakmuran ekonomi. Baghdad saat itu menjadi kota terkaya di dunia. Jalur perdagangan dari Asia, Afrika, hingga Eropa bertemu di sana. Khalifah mendirikan pasar, pusat industri tekstil, dan sistem pos yang canggih. Pajak dikelola dengan rapi sehingga negara makmur dan stabil. Yang ketiga yaitu budaya dan seni. Pada masa ini pula berkembang seni musik, syair Arab, sastra, dan arsitektur indah. Kisah Harun ar-Rasyid masuk dalam 1001 malam yang menggambarkan Baghdad sebagai kota yang hidup, penuh hikmah dan keajaiban budaya. Hubungan diplomatik dan politik dunia. Harun ar-Rasyid juga dikenal sebagai tokoh internasional. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan, termasuk dengan kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Hadiah-hadiah berharga dipertukarkan seperti jam air otomatis dari Baghdad yang membuat Eropa kagum. Langkah ini memperlihatkan bahwa Baghdad adalah pusat peradaban yang dihormati dunia, kemakmuran, dan tantangan. Meski era Harun ar-Rasyid dikenal sebagai masa emas, tantangan tetap muncul. Salah satunya adalah konflik politik internal antara keluarga Abbasiyah dan kelompok Barmakiyah yang semula sangat berpengaruh. Di akhir pemerintahannya, Harun memerintahkan pengentasan kekuatan Barmakiyah karena dianggap terlalu kuat dan berpotensi mengancam stabilitas negara. Selain itu, pemberontakan di beberapa wilayah juga memakan tenaga dan fokus pemerintah. Namun, secara umum, masa pemerintahannya tetap dikenal sebagai era paling stabil dan makmur dalam sejarah Abbasiyah. Harun ar-Rasyid wafat pada tahun 809 Masehi saat memimpin ekspedisi ke wilayah Khorasan. Ia meninggal di usia sekitar 45 tahun. Kepergiannya menjadi awal dari perselisihan antara putra-putranya. Yang pertama yaitu Al-Amin dan yang kedua Al-Ma'mun, yang kemudian memicu perang saudara. Meski demikian, warisan Harun ar-Rasyid tetap abadi.
yaitu lahirnya pusat ilmu Bait al-Hikmah, berkembangnya ekonomi dunia Islam, stabilitas politik yang kuat, dan kejayaan Baghdad yang tak tertanding. Pada masa itu, Harun ar-Rasyid pun dikenal sebagai salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam.